Sobat Tegar, saat ini saya sedang berada di Jalan Anyer 16, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di mana pada tanggal 9 Juli tahun 2023 yang lalu terjadi kebakaran yang hebat yang ada di kawasan ini. Sebanyak 22 rumah terdampak dari kebakaran tersebut, yang diantaranya 14 rumah rusak total dan 8 rumah diantaranya rusak sebagian. Melalui program Basnas Bazis DKI Jakarta, kami membangun kembali kawasan tersebut. Sampai sejauh mana proses pembangunannya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Pak Ridho dari tim Basnas. Dengan Bapak siapa, Pak? Jainal. Pak Jailan. Jainal Abidin. Panggilannya? Jainal. Jainal. Pak Jainal sebagai apa? Mandor ya, Pak? Mandor ya. Oh, mandor. Nah, kebetulan saya mau tanya-tanya nih, Pak, tentang program bedah kawasan dari Basnas ini, Pak. Iya. Boleh nggak, Pak, minta waktunya sebentar? Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak ya? Kita cari tempat yang lebih enak nih, Pak ya? Siap, siap. Boleh, Pak? Wah, ini salah satu yang lagi dibangun ya, Pak ya? Iya, betul. Mau tanya, Pak. Pak Jainal kan sebagai mandor, Pak, di sini, Pak. Untuk pengerjaannya ini udah dari kapan, Pak, mulainya? Ini kalau tanggal lupa ya, Pak. Cuman runningnya tuh sekitar 1,5 bulan ini. Runningnya udah 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oke. Pas itu sempat nunda kan, habis Lebaran itu berjalan 2 minggu, terus karena SPK-nya belum turun, jadi jeda 1 bulan kurang lebihnya, Pak. Oke. Nah, untuk rumah yang dibangun total ada berapa, Pak? Kisaran 13 rumah, Pak. 13 rumah 13 rumah ya? yang dibangunnya. Itu konsepnya semuanya 2 lantai, Pak? 2 lantai. Oke. Pakai dak beton, bukan kayu ya, beton, pakai beton. Oh, berarti untuk strukturnya sendiri itu pakai beton ya, Pak? Pakai beton, besinya 13 ulir ya. Kalau misalnya mau natu lagi ya, insya Allah kuat, Pak. Berarti memang dari segi konstruksinya udah dipikirkan kalau mau ditingkatin lagi bisa betul, ya? Betul, insya Allah kuat. Jadi kalau ini kan cuma lantai 2, kalau misalnya kedepannya mau nambah lagi, insya Allah aman. Aman ya, Pak ya? Aman, insya Allah. Untuk pengerjaannya sendiri, apa sih, Pak, kesulitannya nih bedah kawasan yang Bapak alami? Tempat, Pak. Tempat ya? Iya. Kenapa tuh tempatnya, Pak? Tempatnya ya lumayan kurang leluasa lah intinya. Oke, masuk ke daerah sempit-sempit gitu, Pak ya? Betul, terutama keluhannya ya di mobilisasi barang. Karena sebelum bekerja tukang datang itu 2 minggu kita masukin barang itu luar biasa. Oke. Jadi ngepulin barang itu lumayan lah 2 minggu waktunya. Sebelum kita mengambil pasukan yang banyak, kita itu dulu barang dulu. Oh, berarti untuk proses mindahin barang nih, jadi dari truk itu ditaruhnya di depan ya, Pak ya? Di depan. Terus baru diangkat masuk ke dalam menggunakan gerobak. Berapa orang tuh, Pak, yang ngerjain? Berarti sekitar 8-10 orang, Pak. 8-10 orang selama 2 minggu. 2 minggu. Wow. Itu pun sampai sekarang masih berjalan. Karena kan selama 2 minggu itu kan material yang banyak, pokok kayak pasir tuh kebutuhannya kalau banyak, semen. Tapi kalau yang sekarang masih berjalan itu meritil-meritil, Pak. Jadi nggak total itu berjalan 4 orang sampai hari ini masih ada tetap. Jadi ada yang kerja dari nol nggak megang apa-apa, cuman mindahin barang aja. Oke, untuk sekarang jumlah pekerjanya ada berapa banyak, Pak? Sekarang tinggal kurang lebihnya 40, Pak. 40 ya? Kemarin ada berapa orang karena capek mungkin istirahat. Oke, rolling, Pak ya? Rolling ya, gantian. Oke, dengar info juga bukan hanya 13 rumah saja, Pak, ya yang dibangun, tapi ada sebagian juga ya yang dibangun sebagian ya? Ada ya, Pak, karena pertama ya terkait masalah luas tanahnya, terus ada yang udah ketemu dak kayak tempatnya contoh Pak Anwar itu, udah ada dak sebagian. Oke, berarti konsepnya memang kalau misalnya ada barang yang bisa dilanjutkan, kita lanjutkan ya? Iya, kalau kita bisa manfaatin. Berarti 13 rumah ini hancur total, Pak?
Enggak sih, ada beberapa, cuman ya itu salah satu contohnya yang masih ada bangunan ya, tempatnya Pak Anwar itu dia udah ada dak di atasnya, makanya yang lain pada tinggi, dia pendek sendiri rumahnya karena itu udah ketemu dak. Kalau kita bongkar kan nggak mungkin Pak, karena udah dia belum lama, soalnya belum lama bangun juga. Terus di tempatnya Bu ini juga sama, dia karena terlalu luas, jadi kita maksimalin ngikutin yang lain gitu. Tempatnya Pak Teguh ada 2 rumah, cuman dia daknya yang sebagian enggak. Oke Pak, perkiraannya Pak, ini kan proses pengerjaan masih berjalan ya Pak ya. Ini udah masuk berapa persen dan kira-kira berapa lama lagi untuk finishing? Ini kurang lebihnya udah masuk 90%. 90%, oke. Ya, 10% itu namanya kerja finishing Pak, nggak bisa diburu-buru. Oke, butuh Masih, detail-detail. iya, masih kita cross check lagi mana yang kurang-kurang. Kalau finishing nggak bisa, tetap harus ada santainya gitulah, nggak masih ngecek dulu gitu Pak. Yang belum apa nih Pak? Berarti tinggal Yang belum itu kalau reschedule tanggal 10, yang belum paling speed tank, area speed tank, karena di situ ada hubungannya sama teras sih. Oke. Mungkin di terasnya itu aja yang mungkin nggak bisa keburu. Septic tanknya kita pakai yang komunal atau yang masing-masing Pak? Yang komunal, yang masing-masing ya. Oh, yang masing-masing. Jadi satu rumah menggunakan satu speed tank. Jadi untuk limbah rumah tangganya tidak dibuang ke ini Pak ya, ke selokan ya, tapi menggunakan septic tank gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Jainal atas waktunya. Nanti kita izin buat keliling-keliling. Monggo Pak, monggo. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ayo Pak. Lagi ngerjain apa Bang? Ini lagi ngerapin gypsum. Ngerapin gypsum ya? Iya. Abangnya dari kapan Bang ngerjain? Dari pertama atau? Dari pertama. Dari pertama ya? Iya. Berarti belum pulang-pulang nih Bang? Pulang bentar. Oh, pulang sebentar ya? Iya. Nah, ini Sobat Tegar, jadi kondisi salah satu penerima manfaat bedah kawasan. Dan di sini juga kita memperhatikan detail ya. Jadi kita mengerjakan juga sampai ke gipsum gitu ya. Nah, ini juga kamar mandinya kita sediakan untuk kamar mandi. Jadi kita memberikan kenyamanan dan juga yang dibutuhkan nih, salah satunya adalah toilet. Untuk tangganya kita menggunakan besi ya, jadi tidak menggunakan kayu karena untuk faktor durability-nya supaya tahan lama, nggak kena rayap gitu. Mau lihat kita ke atas? Yuk coba kita lihat ya. Nah, ini adalah tampak lantai 2 dari salah satu rumah yang dibedah ya, Sobat Tegar. Jadi ada salah satu faktor kesehatan untuk bedah rumah, itu adalah dari faktor pencahayaan dan penghawaan. Jadi kita lihat di sini untuk pencahayaannya udah cukup bagus, dari matahari bisa langsung masuk ke dalam, dan untuk penghawaan atau ventilasi juga disediakan. Jadi ini udah sesuai dengan standar layak kesehatan rumah gitu ya. Dan untuk lantainya juga kita tidak menggunakan kayu, tapi menggunakan coran setebal kurang lebih 13 cm ya. Dan itu udah cukup layak untuk bisa ditingkatkan lagi jika ingin meningkat sampai ke 3 lantai seperti itu. Nah, ini ada salah satu tampak yang menarik nih Sobat Tegar. Nah, ini adalah views dari balkon ya. Jadi di sini bisa terlihat pemandangan tetangga satu sama lain nih. Jadi karena kawasannya tidak cukup luas, jadi digunakan konsep yang pembangunan vertikal ke atas gitu ya. Jadi di sini kita bisa saling menyapa tetangga satu sama lain. Ya, Sobat Tegar. Nah, seperti itu menariknya bedah kawasan Menteng di sini. Nah, kita cari view selanjutnya.
Sobat Tegar, demikian kegiatan saya di program bedah kawasan Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Dan kedepannya kita akan kembali meliput program bedah kawasan ini ketika peresmian bersama dengan para penerima manfaat yang ada. Demikian program ini, saksikan terus kelanjutan dari program bedah kawasan hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.